Oke, pertanyaan berikut dari Irfan. Pak Aam mau nanya, bagaimana nasib anak yang lahir dari hasil perzinahan? Saya pernah membaca bahwa itu merujuk kepada ayah biologisnya kalau dinikahkan pada saat usia janin tidak lebih dari 3 bulan. Apa betul begitu? Ya, Pak Irfan, ya, ayah itu kan tak tergantikan oleh siapapun. Ayah biologis itu tak tergantikan oleh siapapun. Jadi dengan demikian, anak yang lahir dari hasil yang haram, ya, maka dia nasabnya ke ayah biologis. Ke ayah biologis. Itu sebabnya pernah dibahas di forum ini bahwa anak yang lahir dari hasil perzinahan, ya, sebenarnya dia tidak bersalah. Yang melakukan kesalahan itu kan ibu bapaknya. Anaknya suci, bersih, kullu mauludin yuladu alal fitrah, suci, bersih, dia tidak bersalah. Masa yang salah ibu bapaknya dia harus menanggung resiko? Makanya saya termasuk yang berpendapat bahwa anak yang lahir dari hasil perzinahan, karena si anak itu tidak salah dan dia tidak perlu menanggung kesalahan orang tuanya, maka dia tetap punya nasab kepada ayah biologisnya, ya, ayah biologisnya. Nah, kemudian dia tetap dapat warisan dari ayah biologisnya. Dan dia kalau perempuan punya hak perwalian dari ayah biologisnya. Saya berpendapat seperti itu. Karena itu menurut saya yang paling adil, ya. Walaupun saya tahu ada juga yang berpendapat dari literatur-literatur yang saya baca, ada juga yang berpendapat bahwa anak yang lahir dari hasil perzinahan tidak punya nasab kecuali kepada ibunya. Ya, jadi binnya itu ke ibu. Nah, seperti Isa bin Maryam, ya, katanya ke Maryam, kan gitu. Nah, ini juga sama. Misalnya namanya Agus bin Fatimah. Kenapa tidak Agus bin Wawan? Ya karena katanya Agus ini lahir dari hasil perzinahan. Nah, ini kan kasihan, Agus kan dia tidak punya salah. Kok kenapa harus menanggung resiko? Terus kemudian juga katanya anak hasil perzinahan itu tidak dapat warisan. Nah, kata anaknya, loh, aku kan bukan salah aku lahir dari hasil zina. Kenapa aku nggak dapat waris? Nah, jadi ada yang berpendapat tidak dapat warisan, tidak dapat pernasaban, dan tidak dapat perwalian dari ayah biologisnya. Ada yang berpendapat seperti itu, ya saya hargai. Tapi saya pikir dia, orang yang berpendapat seperti itu, punya dalil, saya juga punya dalil, begitu. Artinya apa? Dua-duanya juga ijtihad, selevel kita. Ijtihad itu apa? Badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bistinbatil ahkam minal Qur'an was sunnah. Yang namanya ijtihad itu adalah merespon persoalan-persoalan kontemporer dengan mengerahkan segala kemampuan intelektual merujuk kepada isyarat-isyarat yang ada di Quran dan sunnah. Nah, jadi ada dua pendapat. Karena zaman Rasul kan nggak pernah terjadi seperti ini. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, bahwa anak yang lahir dari perzinahan itu punya warisan dari ayah biologisnya, punya pernasaban kepada ayah biologisnya, dan punya hak perwalian dari ayah biologisnya. Itu pendapat pertama. Dan saya sependapat dengan ini. Karena logikanya, kerangka fikirnya adalah yang berbuat dosa itu ibu bapaknya. Si anak tidak salah, tidak dosa. Ya nggak? Gitu. Nah, saya berpendapat dengan yang ini karena ini lebih dekat kepada adil. Dan ada ayat yang mengatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa.
Jangan sekali-kali ketidaksukaan kamu terhadap sesuatu membuat kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena dia dekat kepada takwa. Ya, kita sepakat bahwa yang namanya perzinahan itu haram, tapi jangan kemudian kita menghukumi ke wilayah-wilayah yang lain sampai si anak itu divonis menjadi anak yang seolah dia menanggung resiko itu semua. Itu kan jadi tidak adil. Padahal ayat mengatakan jangan kamu berlaku zalim, ya. Kamu harus berlaku adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa, begitu. Ya. Tapi ada juga memang yang berpendapat seperti tadi, ya. Ya wajarlah ada perbedaan-perbedaan faham. Terserah Anda mau mengambil pendapat yang mana. Apakah yang mengatakan tidak dapat perwalian, tidak dapat pernasaban, tidak dapat warisan, yaitu kalau Anda mau berpendapat seperti itu hak Anda. Mau sependapat seperti itu hak Anda. Atau mau sependapat seperti yang saya tadi kemukakan, yang menurut saya lebih dekat kepada prinsip-prinsip keadilan kalau menurut saya. Wallahu a'lam bishawab, ya.